Tabi pun. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Arista Putri di acara Saburai Talks. Nah pemirsa, pada kesempatan sore ini telah hadir bersama saya yaitu dengan Abang Marwan selaku Ketua Umum Jaringan 1 Nusantara dan dengan Abang Joni Fadli selaku Sekjen Jaringan 1 Nusantara. Baik pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai isu polemik SGC yang terus bergulir saat ini. Nah sebelum kita membahas ini, kita akan membahas dulu mengenai apa sih Pak Jaringan Nusantara itu Pak? Jadi Jaringan 1 Nusantara ini lahir sebenarnya kita menyikapin persoalan sosial politik yang ada di Lampung, kita berdiskusi dengan kawan-kawan. Kebetulan isu SGC ini menjadi pemantik buat kita untuk menyikapi berbagai persoalan, terutama ya salah satunya SGC ini. Maka dari kelompok-kelompok diskusi kita lahir untuk menyikapi persoalan sosial, politik, ekonomi yang ada di Lampung maupun secara nasional. Itu ide dasarnya lahir Jaringan 1 Nusantara. Mungkin itu sebagai pembukaan awal kenapa lahir Jaringan 1 Nusantara. Baik nih Pak, kalau mengenai isu polemik nih Pak yang lagi hangat ya Pak di Lampung ini, bagaimana menyikapi pandangan situasi hari ini mengenai SGC yang kita tahu kalau SGC saat ini nih sedang berada dalam situasi yang dalam kepungan dari pemerintah ya Pak, bukan hanya pemerintah daerah tapi dari DPRD dan Komisi 2 DPR RI ini Pak. Bagaimana nih Pak menyikapinya? Ya, pertama-tama memang isu ini sendiri bergulir karena terjadi situasi penangkapan di MA yang itu mungkin menyebutkan ada 50M ada uang dari SGC masuk ke sana. Tapi isu ini kemudian membesar kemudian makin liar kemana-mana arahnya gitu, dan itu menjadi kekhawatiran kami gitu. Oke, masalah hukum diselesaikan secara hukum, tapi masalah lainnya jangan juga menyeret-nyeret misalnya soal penutupan pabrik. Imbasnya kemudian akan kemana-mana kalau ada penutupan pabrik misalnya di sana ada 50.000 karyawan SGC yang itu akan menjadi pengangguran gitu dan menjadi problem-problem sosial di masyarakat Lampung gitu kalau ini terjadi gitu. Dan problem sosial ini juga bukan akan berimbas pada masyarakat ini sendiri gitu, akan berimbas pada pemerintahan karena sosialnya sistem sosialnya akan berubah, terjadi banyak kriminalitas, polisi juga akan sibuk gitu kan. Nah ini menjadi kekhawatiran kami kalau ini makin lari kemana-mana, makin liar kemana-mana dan tidak tahu arahnya kemana-mana gitu, ini akan menjadi masalah dampak sosial politik di tanah Lampung. Gitu. Apa untuk saat ini nih mencekam nggak sih Pak di perusahaan itu Pak? Ya dengan situasi yang saat ini ya pasti akan terjadi semacam imbas terhadap perusahaan sendiri gitu kan, di mana kondisi kerja pasti akan ada tekanan terhadap karyawan di sana gitu. Selalu memperhatikan situasi SGC ini seperti apa, cari berita-berita, itu pasti secara psikologis seperti itu. Pasti. Terus kekhawatiran yang paling dominan itu apa Pak? Seperti apa? Atau dari perusahaan apa mengkhawatirkan untuk pekerjanya? Ya pada akhirnya kita akan khawatir pada hilangnya pekerjaan yang masyarakat yang bekerja di sana, itu satu. Kedua, ada imbas lain yang belum saya sebutkan tadi, bahwa imbas lain bahwa ini kan banyak masyarakat sekitar pabrik itu kan yang bergantung hidup terhadap perusahaan seperti itu, entah itu jualan kelontongan atau seperti itu, atau masyarakat yang punya perkebunan kecil yang biasanya mereka setor ke pabrik itu akan menjadi stop, dan itu akan menjadi titik picu kerawanan baru di Lampung khususnya. Jadi nggak hanya untuk di perusahaan tapi untuk masyarakat sekitar juga ya Pak, karena mereka juga kan bertani ya kan? Iya, itu pasti imbasnya pasti ke sana karena ada 50.000 ya,
ada belum istrinya, belum suaminya, belum anaknya, itu kan pasti bisa jadi lebih dari 200 ribuan orang yang berkutat di sana gitu. Dan ini menjadi sangat sangat krusial. Kami meminta pada pemerintah provinsi, baik itu eksekutif maupun legislatif, untuk perhatian lah. Ini kalau ini terus bergulir, akan terjadi gejolak di dalam masyarakat seperti itu, kriminalitas semakin tinggi. Nah, itu yang juga semakin tinggi ya Pak. Iya, itu yang menjadi concern kami supaya ya jadi perhatian lah, jangan lepas tangan seperti itu gitu kan. Nah, biarkan mereka bertarung di Jakarta, kemudian kita melihat, nah ini yang jadi apa? Kita kasihan juga dengan masyarakat di sekitar ya Pak, untuk karyawan juga yang akan kehilangan pekerjaan. Itu pertama. Kedua juga kita kasihan sama pemerintahnya gitu. Ini jadi corengan hitam di muka pemerintah Provinsi Lampung khususnya gitu, bahwa ini terjadi pembiaran orang jadi PHK, kemudian pembiaran terjadi eskalasi yang jadi jika ada bukan pemecatan, ada PHK massal ya, semacam itu, PHK massal semacam itu. Bahkan kalau kita mau lebih bukan hanya melihat kasus ini secara khusus gitu kan, bahwa iklim investasi yang digaung-gaungkan oleh presiden itu, yang menarik investor luar maupun dalam negeri, ini semakin berbalik arah justru. Contohnya saja, kita berapa bulan yang lalu terjadi penutupan pabrik di Solo, Sritek itu. Itu menjadi masalah nasional, bahwa beberapa puluh ribu orang harus kena PHK semacam itu. Nah, ini yang menjadi salah satu kegundahan kami lah semacam itu. Kedua adalah bahwa salah satu program presiden kita adalah ketahanan pangan. Kita tahu sendiri bahwa gula yang dihasilkan oleh SGC ini kan sangat besar. Kalau dari hitungan nasional itu dia 20%. 20%-nya adalah mereka yang memproduksi gitu kan. Nah, kalau ini menjadi masalah gitu kan, ini juga akan menjadi masalah negara untuk dalam makna untuk negara ya, iya, Pak? dalam makna itu, karena kita harus impor dari Thailand atau dari Vietnam gitu untuk menutupi, misalnya kalau ini pabrik ini ditutup semacam itu. Baik, lalu tindakan seperti apa yang diambil oleh pihak jaringan Satu Nusantara ini? Dengan siapa nih? Abang mana ya? Bisa. Jadi, sebenarnya kenapa ini persoalan polemik SGC ini muncul, yang sebenarnya jadi pertanyaan kita semua, sebenarnya ini ada masalah apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa munculnya baru sekarang? Misal soal beberapa kelompok masyarakat mempertanyakan soal berulang, soal pajak, dan yang lain-lain. Kenapa munculnya sekarang? Itu yang harus menjadi pertanyaan. Terus di mana sikap pemerintah daerah Provinsi Lampung? Itu juga harus kita tanya. Karena gubernur sebagai kepala pemerintahan dan juga sebagai pembina politik di daerah Lampung harusnya berperan aktif terhadap, karena ini dalam wilayah Lampung. Itu yang jadi pertanyaan saya, ini ada apa sebenarnya gitu loh, kenapa baru terjadi sekarang, kenapa juga terkesannya pemerintah Provinsi Lampung, saya lihat ya pemerintah ini tidak dalam penegakan hukum ya, penegakan hukum, misal soal pajak yang beberapa waktu lalu pemerintah daerah Provinsi Lampung melakukan sidak ke SGC. Pemda dalam hal ini, pemerintah daerah Provinsi Lampung, nggak bijak juga saya pikir. Saya jadi bertanya, ada apa dengan pemerintah daerah Provinsi Lampung? Kenapa yang disidak cuman SGC saja? Dalam hukum itu kan kita harus berlaku equal kan? Apakah yang bersalah itu cuma SGC aja? Banyak kelompok usaha yang lain, misal saya sebutin aja
ini apa? BW, Sinar Laut, banyak lainnya. Kenapa ini ditujukan kepada SGC? Makanya saya jadi tanya ada apa gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan saya. Seharusnya pemerintah daerah ini bukan, saya melihat ini bagian dari serangan terhadap SGC. Seharusnya kan pemerintah daerah menyelesaikan ini sebagai pembina, dia merangkul, bukan menjadi bagian masalah. Saya lihat pemerintah daerah jadi bagian masalah dalam persoalan ini gitu. Nah itu kedepannya kami minta rangkullah SGC, selesaikan gitu. Karena pemerintah daerah sebagai pembina politik harus mampu menyelesaikan itu supaya pertama menjaga kondusivitas di daerah, investasi terjaga, rakyat Lampungnya menjadi makin makmur. Itu harapan kami. Itu aja Mbak. Ya mungkin untuk tambahan ini bahwa misalnya sebagai contoh adalah misalnya masalah singkong kemarin yang sangat booming lah, sangat besar sampai orang demo di kantor gubernur. Itu kan ada apa ya? Ada hal yang aktif dari pemerintah provinsi untuk menjembatani gitu, menjembatani antara petani singkong dengan pabrik gitu, terutama BW lah gitu semacam itu. Nah ini enggak, dalam kasus ini malah semacam ada, oke lah biarin aja mereka berdemo di Jakarta, bertarung di Jakarta, entah DPR segala macam ikut di dalamnya gitu. Nah ini menjadi semacam pilih kasih lah kalau katakanlah seperti itu, semacam pilih-pilih pabrik-pabrik atau pilih-pilih kasus saja ya untuk menangani itu atau menangani masalah ini atau menyelesaikan masalah ini, semacam itu mungkin. Baik nih Pak, untuk pertanyaan yang terakhir, apa yang sudah dan akan dilakukan oleh Jaringan Satu Nusantara terhadap polemik SGC ini dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan politik ini Pak? Ya, pertama kami sudah melakukan diskusi-diskusi, kemudian melakukan pengumpulan bahan semacam itu, kemudian ke depannya kami akan mengelaborasi data-data ini, kemudian kami akan mengajak masyarakat Lampung untuk melakukan aksi damai, aksi simpatik untuk mendukung masyarakat yang masih kerja di SGC sana. Kemudian yang lainnya adalah kami kemungkinan akan melaporkan hal ini ke Presiden Prabowo gitu kan, bahwa harus diselesaikan lah masalah ini, karena ini masalah bukan saja masalah pekerjaan yang ada di masyarakat di sana, tapi juga masalah berkaitan dengan situasi investasi yang ada di Indonesia, khususnya di Lampung gitu kan. Karena dalam situasi yang sangat tidak menentu, internasional sangat tidak menentu, ada perang, ada COVID sebelumnya gitu kan, kemudian produksi sangat menurun, daya beli menurun gitu. Kenapa kok hal ini diterus-teruskan? Akan terjadi, misalnya terjadi PHK massal di sana gitu. Dan ini yang akan menjadi fokus kami supaya ini tidak terjadi dan diselesaikanlah dengan hal-hal yang benar-benar sesuai dengan koridor hukum dan baiklah untuk masyarakat di sana tetap bekerja semacam itu. Baik, untuk ketua kita nih untuk closing statement-nya. Ya, kami berharap karena SGC ini, kalau saya punya pemikiran SGC ini bukan hanya punya SGC sendiri, tapi punya masyarakat Lampung. Kalau itu adalah aset masyarakat Lampung, maka harus dijaga. Semua pihak harus menjaganya, baik pemerintah, DPR-nya, baik provinsi maupun Komisi 2. Kalau semua punya niat, punya itikat baik untuk menjaga investasi atau aset yang ada di daerah Lampung, maka saya berpikir ini bisa diselesaikan. Makanya apa salahnya semua pihak duduk bareng, jangan malah ikut memperkeruh suasana di Lampung dengan persoalan yang ada saat ini. Mungkin itu aja. Baik pemirsa, sampai di sini bincang kita kali ini. Saksikan terus Saburai Talk hanya di Saburai TV. Saya Arista Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.